Jam 3 subuh kita harus bangun, harus siap-siap dengan harus sudah cantik memang ya posisinya. Terus kita datengin klien, tapi kita nggak tahu tuh di rumah klien itu kita harus pakein baju klien, kita harus mempercantik klien. Pokoknya kita yang namanya tukang. Jangan melihat peluang tuh dari satu sisi, tapi dari sekeliling kalian. Ketika kalian melihat peluang kanan kiri, orang melihat ke lurus, kalian harus lihat ke kiri dan kanan atau bisa muter 180 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun pemirsa, kita berjumpa lagi dalam channelnya Novi Balga untuk episode kali ini. Saya berada di salah satu kafe yang ada di Jalan Sultan Agung W. Halim, tepatnya bernama Coger Syekh Ilan. Ya, izin buka masker ya pemirsa, biar ngomongnya lebih leluasa. Saya sedang bersama dengan seorang selebgram, seorang entrepreneur yang luar biasa, perempuan cantik yang sengaja diundang untuk ngobrol dengan saya dalam program channelnya Novi Balga. Beliau adalah Mbak Andita Mega Puspita atau kita kenal dengan nama Andita Irianto. Halo. Terima kasih Mbak Andita sudah menyempatkan waktu ngobrol dalam channelnya Novi Balga. Ya, Mbak Andita ini saya sebut sebagai entrepreneur karena banyak sekali nih profesinya. Iya, sebenarnya mengawali dunia entrepreneurship ini dari apa tuh awal sekali? Awalnya ya, oke, saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Andita Irianto. Mungkin yang Bandar Lampung mungkin pahamnya aku sebagai makeup artist. Nah, itu dia yang tadi Mbak Novi tanyakan. Awal apa yang bisa menjadikan aku menjadi entrepreneur ya. Untuk awalnya memang dari pertama sekali sebenarnya untuk entrepreneur itu kan adalah pembisnis jatuhnya ya. Iya, betul. Jadi memang pada dasarnya memang dari awal aku memang sudah jualan lipstik. Oh, awalnya jualan lipstik. Karena perempuan identik suka dandan ya. Iya, aku dulu itu pertama banget itu adalah masuk ke dunia bisnis itu adalah menjual lipstik. Oke. Berapa tahun yang lalu? Itu 2014 kalau nggak salah ya, 2014 hampir 7 tahun yang lalu. Bulan kalau nggak salah masih inget aku Oktober November, sekitar bulan November atau Desember itu aku jual lipstik. Gitu, lipstiknya itu pada zaman dulu tuh kalau nggak salah masih zaman lip cream yang baru-baru banget muncul, yang orang-orang tuh belum susah banget untuk mendapatkan lip cream, biasanya lipstik doang kan. Nah, zaman 2014 tuh mulai tuh hype banget untuk lip cream. Zaman dulu tuh kalau nggak salah namanya NYX kalau orang tahu ya. Nah, itu aku jualin lipstik NYX itu. Jadi aku jualin biasanya harganya untuk online tuh biasa dijual harga misalnya 115, aku tuh hanya ngambil untung sekitar 5.000 rupiah. Dan itu online jualannya? Aku nggak online, jadi aku COD ketemuan. Oh gitu ya, sempat ngalamin gitu juga ya? Jadi aku beli, jadi mereka PO sama aku tulis nama mereka untuk pembeliannya, nanti baru COD gitu ketemuannya, gitu sih. Awalnya itu? Itu awalnya, tapi itu nggak berlangsung lama karena aku ngerasa kayak aduh capek ya ternyata kayak gitu kan. Aku nungguin orang PO terus aku kirim lagi, terus untungnya juga kurang gitu kan. Akhirnya aku fokusin ke dunia permakeupan. Nah, itu ambil kursus dulu dong atau gimana? Iya, waktu itu aku sambil jualan lipstik, aku sambil kursus. Oh gitu. Jadi aku COD-annya itu di tempat kursus aku. Nyambi banget memang ya? Nyambi banget sih emang. Aku lupa proses itu. Ternyata aku zaman dulu tuh ternyata aku juga udah penjual lipstik gitu loh. Sampai akhirnya kayak mikir, ternyata gue juga dulu jualan lipstik yang pertama banget. Kalau ditanya untuk pertama kalinya ya untuk bisnis. Awalnya ya? Ya aku awalin bisnis kan namanya jualan kok. Berarti tapi dari situlah berasa ya. Begitulah bisnis ya, dengan untung yang nggak seberapa, capek, terus berpikir keras gimana caranya supaya pelanggan tambah banyak gitu ya. Bener banget. Terus akhirnya aku ngerasa belum cocok untuk di situ, akhirnya aku fokuskan untuk menjadi makeup artist gitu. Jadi kalau makeup artist memang notabene cewek itu kan suka banget sama make up ya, suka banget perintilan make up. Nah aku pun juga gitu, kayaknya aku punya make up itu nggak pernah digunain gitu loh, sayang banget sampai expire gitu. Gimana caranya sih make up gue itu harus digunain biar nggak expire, cepet habis. Nah akhirnya tuh ya karena memang aku suka make up juga, ya aku berusaha untuk jadi tukang make up. Dulu tuh nggak ada make up artist, ada tukang make up. Iya, masih sepi banget ya salon gitu ya kalau dulu ya. Salon rias, tukang make up tuh gitu masih. Tapi dan itu memulai sebagai make up artist tuh di tahun keberapa? Tahun berapa tuh? Tahun 2014 tuh aku udah mulai rias. Dan itu masih sepi banget memang ya?
sepi banget, nggak ada yang, aku kalau masih bisa dihitung pakai jari, waktu itu aku sebagai tukang make up online, zaman dulu itu aku cuma sama, kalau nggak salah ada Mbak Chels waktu itu, sama aku sama Mbak Utum. Chels Makeup, Mutia, Utum, sama aku. Nah, tapi Mbak Chels ini memang dia sering nggak terlalu sering update gitu loh, Mbak Chelsnya, sama Mbak Mutia tuh juga belum sering update gitu. Terus akhirnya barulah makeup freelance yang kayak makeup party tuh mulai berjamur banyak dari situ. Jadi ketika orang baru muncul, Mbak Dita ini udah ngalamin duluan sih ya, seperti apa jatuh bangunnya jadi makeup artis ya di pertama kali. Sih. Mungkin tahu kali, orang-orang tahu kalau misalnya makeup artis tuh ya untuk online pertama kali mungkin ya ada di aku gitu kadang-kadang. Makanya orang tuh oh iya ternyata enak ya jadi makeup artis gitu. Baru mereka baru berlomba-lomba jadi makeup gitu. Terus begini Mbak Dita, singkat cerita, dunia sekarang ini kan memang sedang yang dicari orang, terutama perempuan itu profesi yang tetap bisa cantik, tampil cantik, nggak keringet-keringetan, tetap bisa fashion tapi dapat uang. Nah, ini yang sudah Mbak Dita dapatkan kan sekarang. Dan itu untuk mencapai itu apa tips dan trik dari Mbak Dita sendiri? Selain tadi ganti nih dari yang dagang COD-an ternyata capek langsung jadi makeup artis. Nah, sekarang menjalani makeup artis sampai ke sini, sampai dia endorse banyak produk dan lain-lain, itu gimana perjuangannya? Oke, sebenarnya kalau untuk endorsement sih aku nggak terlalu fokus ya sama endorsement. Aku nggak banyak ambil endorsement gitu. Jadi menurut aku lebih ke entrepreneurnya yang benar-benar aku hasilkan gimana caranya, bukan hanya untuk menjual barang orang tapi menjual barang aku gitu kan. Yang pertama memang mungkin tadi Mbak Novi ngomong gimana caranya mendapatkan hasil uang tapi nggak keringet-keringetan, nggak keluar rumah tapi bisa cantik. Tapi menghasilkan ya kan. Nah, sebenarnya kalau jadi makeup artist itu jauh daripada omongan Mbak Novi. Oh gitu? Iya dong. Oh ya, ternyata ya jauh. Gimana aslinya behind the scene-nya? Makeup artist tuh behind the scene-nya tuh gini, behind the scene-nya kayak jam 3 subuh kita harus bangun, harus siap-siap dengan harus sudah cantik memang ya posisinya. Terus kita datengin klien, tapi kita nggak tahu tuh di rumah klien itu kita harus pakein baju klien, kita harus mempercantik klien. Pokoknya kita yang namanya tukang. Yang melayani ya. Nama tukang makeup tuh bukan hanya sekedar nama doang, bener-bener nukang. Dari mulai kita make upin orang tuh pinggang kita sakit, mata kita capek, tahu lah mungkin ya Mbak. Mbak Rahma pasti tahu lah. Nggak seenak yang kita pikirkan, kayak yang oh cuman kayak gini-gini doang dapat duit, enggak sih. Makanya aku ngerasa gue nggak mau, gue capek nih jam 3 subuh harus banget bangun, mata udah capek, lelah, mata bisa buat mata panda aku ada datang setiap Sabtu Minggu tuh pasti mata panda tuh datang. Gimana caranya gue harus ngehasilin tanpa gue dikejar-kejar waktu, tanpa harus gue dikomplain, tanpa harus adanya kayak face to face antara pelanggan terus ke aku gitu kayak yang ini Mbak ini belum lagi omongan kanan kiri tante-tantenya yang kurang ini loh, kurang itu. Gimana caranya tuh gue nggak jadi tukang lagi gitu. Itu sih untuk pencapaian itu dari situ gitu. Mulai mikir yang baru Mbak Novi bilang, orang pengennya cantik, duduk manis, nggak keringetan. Nah akhirnya alhamdulillah pencapaian itu aku dapat hari ini karena berkat After Beauty. Gitu. Pertama kali buka salon tahun berapa? Buka salon itu aku 2017 kalau nggak salah sih. Udah berapa tahun kemudian ya? Udah 4 tahun sih kalau terhitungnya sekarang. Gitu. Tapi perjuangan untuk bisa buka salon itu susah nggak? Luar biasa. Dari yang datang nih ngunjungin, sekarang orang yang datang ke tempat kita gitu kan? Nah itu kalau bermasalah salon itu juga aku karena memang aku seorang yang suka banget masuk keluar salon. Pasti setiap harinya abis. Jadi gini, kalau tukang makeup tuh kan capek nih, capek, rasanya tuh males mandi, tapi gatel gitu kan, rambut gatel. Pasti akhirnya daripada itu setiap hari tuh, setiap habis aku makeup tuh pasti aku ke salon untuk cuci rambut lah, paling nggak cuci rambut atau enggak aku kerimbat gitulah. Nah biar bersih lah setidaknya. Nah itu aku lakukan untuk per setiap minggu. Itu pasti ya. Terus akhirnya mikir, kenapa nggak gue ya yang buka salon, jadi gue tiap hari atau tiap minggu kapan aja bisa gitu, nggak ngasih ke duit uang makeup gue, nggak ngasih duit orang lagi gitu kan. Akhirnya berusaha lagi untuk bikin salon, walaupun memang pada saat itu aku nggak tahu tuh ilmu salon tuh seperti apa sebenarnya. Akhirnya dapat dari mana? Aku hanya mengandalkan orang-orang yang karyawan-karyawan yang sudah memang pernah ada di dalamnya. Jadi aku recruit orang yang orangnya sudah pernah
berpuluh kayak misalnya 11 tahun sudah di pengalamannya sudah 11 tahun di salon, 5 tahun di salon. Jadi itu yang aku recruit. Jadi kita menyiapkan sarananya aja, SDM-nya ngambil merekrut yang tadi. Gitu. Ya, oke. Aku nggak pernah punya basically untuk salon itu gitu. Oke. Tapi kalau orang buka salon tidak seperti Mbak Dita. Kalau Mbak Dita buka salon memang udah dikenal dulu. Ketika buka salon orang tinggal datang. Ini tiba-tiba ujuk-ujuk buka salon orang nggak kenal. Nah beda kan pasti? Itu juga sih, itu juga adalah satu apa ya, mungkin Allah kasih ke aku ya, maksudnya Allah kasih kemudahan untuk aku untuk di situ. Tapi ada yang nggak harus dipikirkan, nggak cuma itu doang. Walaupun orang-orang tahu sama aku harus menjaga kualitas. Ketika orang sudah tahu aku, walaupun ayo datang yuk ke salon Andita nih katanya nenek, tapi ketika masuk datang kayak B aja kali gitu. Itu bakalan lama-lama sepi. Nah, tapi aku gimana caranya, walaupun tempat aku tidak bagus di tempat yang orang biasa, tapi sumber daya manusia aku harus aku perbaikin. Jadi ketika orang pun tempat aku standar lah ibaratnya kalau STD biasa aja, tapi pelayanannya, kenyamanannya untuk di manjainnya itu dapat kepuasan kliennya harus aku dapetin. Itu yang harus ditekanin sih sama aku. Sampai sekarang itu tetap dijaga ya? Harus banget dijaga. Itu mungkin menjadi satu panduan yang wajib dilaksanakan. Sumber daya manusia itu sih utama. Sekarang sudah pencapaiannya kan sepertinya sudah oke lah, tadi dibilang nggak semudah itu Mbak Novi, nggak seindah itu, tapi sekarang kan sudah beda ya, kan udah tinggal mengawasi aja, udah tinggal mantau-mantau aja. Gimana rasanya? Ya rasanya alhamdulillah sih, Allah maha baik, Allah maha besar, pokoknya aku nggak minta apa-apa sama Allah kasih. Aku cuman minta sama Allah tuh untuk kebahagiaan aku dan keluarga, Allah kasih yang lebih gitu. Aku pokoknya bersyukur banget. Terus walaupun aku nggak masih kurang-kurang untuk beribadah sama Allah, masih sering lalai. Cuman aku yakin banget Allah tuh tahu yang terbaik buat aku dan keluarga gitu. Terus gini, mungkin di sesi terakhir, dari semua pencapaian yang sudah Mbak Dita bisa raih, dari perjuangan yang sudah cukup panjang, malang melintang, jatuh bangun, mungkin sempat nangis-nangis juga kali ya, yang orang nggak tahu, aduh capek banget sih gitu ya, segini banget sih cari duit gitu ya. Kalau ngomongin itu sedih sih. Apa yang belum kesampaian? Ada ambisi apa lagi? Kalau ambisi untuk cita-cita saat ini sih, aku pengen buatin rumah orang tuaku, mama sih, buat rumah mama, sama buat rumah buat aku gitu sih. Itu ambisinya buat dunia ya. Cuman kalau buat yang lain-lain sih untuk amal, aku lagi sekarang tuh lagi proses. Aku punya cita-cita, aku pengen punya masjid. Amin. Cuman masih belum sampean sih. Cuman aku sampai akhir aku bisa memanagenya itu dengan cara aku mau renov musola yang ada tapi musola tuh membutuhkan sangat merenovasinya gitu. Akhirnya aku lagi proses, udah aku jalankan, lagi dibangun, lagi direnovasi. Insya Allah 2 bulan lagi tuh rampung atau selesai. Udah gitu. Bisa digunakan. Wah, udah bisa digunakan. Di daerah Sumberjo, Lampung Tengah. Lampung Tengah. Dia posisinya tuh di pinggir jalan memang. Posisi pinggir jalan, terus kayak jalannya tuh jalan besar gitu. Jadi gampang nih aksesnya ke situ ya? Iya, aksesnya gampang ke situ juga. Jadi orang-orang tuh ternyata memang si musola itu sering banget digunakan. Tapi memang fasilitasnya sangat-sangat minim banget gitu, masih kayu-kayu itunya, terus udah gitu nggak ada yang namanya kubahnya tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi pikir aku belum bisa buat masjid dahulu, aku buat renovasi dulu musola, karena masjid jujur aku kemarin sempet nanya-nanya susah buatnya, harus punya izin ini, izin apa dan lain-lain segala macam, nggak segampang itu. Luar biasa banget. Dan closing statementnya Mbak Dita, apa yang mau dibagi pengalaman, juga mungkin motivasi buat pada pemirsa ya, yang pengen seperti Mbak Dita, terutama para perempuan, apa yang mesti dibagi ilmunya? Untuk ilmunya itu sebenarnya sih perempuan itu punya banyak yang namanya Kelebihan. Perempuan tuh lebih banyak kelebihan daripada laki-laki sebenarnya. Gitu ya. Perlu kalian tahu tuh, harus bener-bener tahu caranya memanage sesuatu yang kira-kira bakal jadi peluang besar nantinya. Contohnya misalnya kalian bisa main TikTok. Sering banget dong scroll TikTok. Padahal di situ nggak cuma hanya joget-joget aja yang kalian perlu, tapi di TikTok itu banyak banget inspirasi daripada segala hal untuk usaha. Gitu loh. Apalagi di Bandar Lampung. Bandar Lampung itu adalah suatu tempat yang
pemasarannya atau perekonomian tuh cepat banget. Marketingnya bagus ya? Marketingnya tuh bagus banget ketika si di Jakarta lagi hype banget ini, Bandar Lampung tuh lagi nunggu nih siapa nih yang mau buat nih gitu loh. Contohnya misalnya di Jakarta tuh lagi hype banget, contoh ya ini misalnya Holy Wings gitu kan. Holy Wings lagi hype banget, hype banget nih orang-orang segala macam. Kemudian lagi nunggu-nunggu nih di mana ya di Bandar Lampung yang kayak Holy Wings. Oh ya. Gitu contohnya. Nanti ada lagi nih mungkin kayak misalnya oh ya di Bandar Lampung ada tempat di Jakarta tuh lagi ada tempat nih rooftop misalnya. Rooftop ini lagi happening banget di Jakarta. Nah di Bandar Lampung ini lagi nunggu-nunggu nih siapa nih yang punya rooftop gitu sih. Jadi peluang itu tuh harus kalian cepet dapetin. Itu tuh bakalan jadi kalau di TikTok tuh cepet banget tuh. Harus cepat ambil peluang berarti ya? Viral banget di TikTok tuh cepet banget. Nah itu juga sebagai contoh lipstick aku buat lipstick itu karena aku lihat di TikTok. Oh iya. Jadi sekarang udah punya produk lipstick sendiri? Benar. Udah launching? Udah lama launching. Oh, udah dari launching. bulan Maret. Aduh, kita yang ketinggalan di rupanya. Udah Dan lama. ini bagian dari pencapaian juga dong? Pencapaian aku banget. Itu brand aku sendiri alhamdulillah. Jadi pencapaian aku memang di situ juga kalau aku bilang itu inspirasi dari TikTok. Makanya kalau dipikir kayak, hah inspirasi dari TikTok masa sih? Iya. Kalau dipikir-pikir kan, padahal cuma sepele banget Banyak gitu. orang yang nggak terfikir gitu ya? Oke. Makanya kalau kata Mary Riana tuh, aku pernah belajar, jangan melihat peluang tuh dari satu sisi, tapi dari sekeliling kalian. Ketika kalian melihat peluang kanan kiri, orang melihat ke lurus, kalian harus lihat ke kiri dan kanan atau bisa muter 180 derajat. Bahkan gitu. jadi banyak tuh peluang yang didapat ya kalau udah keliling. Sama juga sama kayak After Beauty ini, peluang lipstick, aku bikin lipstick aja, biasa aja aku bikin lipstick. Kata orang kan, ya lipstick ya banyak loh, udah banyak nih lipstick, tapi orang tuh belum lihat sisi peluang yang harus kita temui di konsumen yang mana yang harus kita dapetin. Orang-orang rata-rata konsumennya itu ke orang-orang yang kita gitu, orang-orang yang orang-orang masyarakat luas tanpa harus melihat profesi gitu, siapa aja bisa. Nah kalau aku jujur bisa menggunakan orang seperti itu, tapi aku dengan cara aku mau ambil guide makeup artist dulu. Oh ya. Jadi makeup artist sekarang tuh di Indonesia tuh udah dari Sabang sampai Merauke udah banyak sekali. Banyak banget. Jadi aku mau guide makeup artist dulu karena aku paham banget seorang makeup artist itu pasti tahu banget produk yang sangat bagus. Oke. Ketika dia pakaikan ke klien mereka, pasti klien nanya, lipstiknya apa? Apa? Oh iya, betul. Gitu. Betul. Lipstiknya apa nih kok enak banget ya? Kok bagus banget ya? Luar biasa. Dan nanti dari lipstik mau nambah ke teman-teman yang lain? Iya pasti itu sih, pasti itu karena aku sudah membuat perusahaan After Beauty ini sudah dari awal dari nol banget. Kalau nggak aku jalanin nggak mungkin, sayang banget. Usia masih muda, kesempatan juga masih banyak banget, peluangnya sangat luar biasa. Apalagi dengan status sekarang sudah centrang biru dong, udah selebgram, sudah diakui, artinya itu bisa menjadi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk terus berkarya. Sukses ya. Amin, makasih Mbak Novi. Terima kasih Mbak Dita. Sama-sama. Sukses selalu. Iya. Dan pemirsa, demikian obrolan kita, semoga menginspirasi ya untuk para perempuan yang ingin tetap tampil cantik. Ya jadi makeup artist ya memang sih. Teman saya juga bilang, lu nggak tahu ya pagi-pagi gue subuh-subuh dong gitu ya. Benar. Tapi harus terlihat tetap cantik kan? Iya kan? Dan ini adalah salah satu contohnya yang berhasil bisa mempertahankan kecantikannya dengan keringat-keringat awalnya, tapi sekarang udah bisa menikmati hasilnya. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga menginspirasi. Saya Novi Balga, mewakili seluruh kerabat kerja channelnya Novi Balga yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.